Tak akan kuragukan setiap janjimu Tuhan, kan selalu kurenungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Tak akan kuragukan setiap janji-Mu Tuhan, kan selalu kurenungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Selamat berjumpa lagi dengan Making Life Better Bapak Ibu. Saya senang sekali hari ini bisa hadir di ruangan Anda semuanya, tentunya dalam program yang kita cintai, Making Life Better, yang bikin hidup lebih baik. Amin. Renungan pagi hari ini adalah mengenai orang-orang yang bahagia. Jadi dalam beberapa hari kita akan mendengarkan pengajaran berseri mengenai bagaimana caranya hidup bahagia. Tentunya saudara-saudara, itulah yang dicari oleh setiap manusia. Setiap orang ingin hidupnya bahagia, ya kan? Saudara ingin bahagia, saya ingin bahagia, semua orang ingin bahagia. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana caranya hidup bahagia. Padahal di dalam Alkitab sudah dijelaskan, berbahagialah, berbahagialah, diberkatilah, diberkatilah. Ada banyak ayat yang mengajarkan mengenai berbahagialah, diberkatilah. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Kali ini saudara, ada di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 dan 2 mengatakan seperti ini. Berbahagialah, berbahagialah, dengar baik-baik, orang yang diampuni pelanggarannya
yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya. Jadi saudara-saudara, kalau Anda ingin hidup bahagia, jangan pernah menyimpan kesalahan, jangan pernah menyembunyikan dosa, dan jangan pernah menyimpan rasa bersalah. Rasa bersalah itu akan mengganggu emosi, mengganggu pikiran, mengganggu hati kita, dan mengganggu tubuh kita, saudara-saudara. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan hakim yang adil di dalam diri kita. Hakim itu yang menjadi saksi antara apa yang Anda yakini dan apa yang Anda lakukan. Ketika apa yang Anda lakukan berbeda dengan apa yang Anda yakini, akan terjadi yang namanya konslet di dalam hati, yaitu saudara merasa tertuduh, merasa tidak tenang, merasa seperti gerah di dalam hati, ada sesuatu yang salah. Hakim yang tidak bisa ditipu, yang tidak bisa disuap, hakim yang tidak bisa dipermainkan, namanya hati nurani. Tuhan taruh di dalam hati saudara. Nah, kalau saudara setiap hari melanggar keyakinan saudara, sudah tahu yang namanya selingkuh tidak boleh, kemudian saudara selingkuh, pasti konslet di sini. Sudah tahu yang namanya korupsi itu tidak boleh, saudara tetap korupsi, saudara pasti tidak akan sejahtera. Sudah tahu yang namanya menipu, menyakiti, berbohong itu tidak boleh, saudara melanggar, pasti ada sesuatu yang konslet di dalam diri saudara. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hati nurani sebagai hakim yang paling adil, yang tidak bisa disuap oleh siapapun. Nah, ketika Anda berbuat dosa dan Anda menyembunyikannya, ketika Anda melanggar firman Allah dan Anda diam-diam dan tidak minta pengampunan, ada sesuatu yang salah di dalam hati saudara. Lama-lama rasa bersalah itu jadi beban hidup. Kalau saudara tidak segera selesaikan, saudara akan menghadapi masalah yang sangat serius dalam hidup saudara. Bisa sakit, bisa akhirnya saudara kehilangan sukacita, bisa saja saudara kehilangan hadirat Tuhan, bisa saja saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan akhirnya tidak menjadi produktif dan tidak bisa maksimal bagi Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian orang yang berhasil secara materi, namanya Edwin Chua. Edwin Chua adalah kepala pemasaran alat-alat pendingin supermarket, membawai pemasaran di Asia Tenggara, saudara-saudara. Oh, masih muda, 33 tahun. Dia cerita di dalam pesawat sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Singapura. Dia bilang, saya masih muda, umur saya baru 33 tahun. Saya dapat pekerjaan yang bagus, jabatan saya bagus, saya punya tabungan yang banyak. Oh, dia begitu bangga, saudara-saudara. Nah, waktu itu saya tidak begitu tertarik. Tapi ketika lama-lama dia ngomong, kemudian dia sampai kepada satu titik dalam percakapan. Tapi Pak, saya punya persoalan. Baru saya tertarik. Saya tanya, persoalan Anda apa? Telinga kanan saya budek, katanya. Telinganya budek, saudara-saudara. Saya tanya, sudah ke dokter? Oh, sudah Pak, 4 dokter. Saya ke Singapura, ke Jakarta, ke Thailand, bahkan ke Amerika. Lalu dia tanya, Pak Paulus, apakah menurut Bapak saya ini sakit, stres bener? Karena 4 dokter itu bilang katanya saya stres. Menurut Bapak saya stres atau tidak? Saya bilang, dari cara kamu ngomong, kamu memang orang stres. Kemudian saya tanya, apa kata 4 dokter? Bilang, 4 dokter itu katanya, saya stres Pak. Nah, saya mulai tertarik. Apa yang membuat Anda mulai stres? Langsung Edwin Chua ini cerita, Pak, saya ini kan namanya kepala pemasaran. Untuk mendapatkan customer, saya harus menjamu orang, Pak. Saya bawa ke restoran, kadang-kadang saya memberi atau menjamu dengan wanita cantik dan sebagainya. Namanya juga bisnis ya Pak ya. Saya kadang-kadang ya yang penting klien saya, customer saya ini senang. Saya tanya terus terang, waktu kamu memberikan wanita kepada klienmu, kamu ikut enggak? Iya, namanya manusia Pak. Saudara, saya langsung tahu. Saya tanya, istrimu tahu enggak bahwa kamu melakukan hal-hal seperti ini? Oh, enggak bisa Pak. Kalau istri saya tahu dia akan marah. Kami rumah tangga bisa berantakan. Nah ini, berapa lama kamu menyembunyikan dosa ini? 3 tahun Pak. Saya langsung tahu.
Kamu budek karena ini. Kamu budek telingamu bukan karena ada virus, bukan karena ada saraf kejepit, bukan karena masalah-masalah yang lain. Kamu sakit telinga kananmu karena kamu menyembunyikan kebohongan bertahun-tahun. Saudara-saudara, di dalam istilah medis ada istilah yang mengatakan bahwa orang-orang yang mungkin waktu ke dokter tidak ada bakteri, tidak ada virus, tapi dia mengeluh ada sakit namanya psikosomatis, penyakit badani yang datang oleh karena masalah psikologis, masalah kejiwaan. Salah satunya adalah menyimpan rasa bersalah. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah menyimpan rasa bersalah. Mau hidup bahagia? Ini jawabannya. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sekarang kalau saudara ada rasa bersalah, rasa terbeban, rasa tertuduh, tidak bisa tidur nyenyak, sulit datang kepada Tuhan, tidak bisa masuk dalam hadiratnya, datang kepada Tuhan, minta pengampunan, bilang, Tuhan ampuni saya atas segala dosa-dosa saya bertobat dan saya tidak akan mengulangi lagi. Benar-benar saudara minta engkau diampuni. Tuhan yang mengampuni saudara, when he forgive, he forget. Tuhan yang mengampuni, Tuhan melupakan, sejauh timur dari barat. Jangan menunggu lama, jangan sampai ketahuan, jangan sampai masalahnya mengembara kemana-mana. Sekarang juga datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan akan mengampuni saudara. Amin. Amin saudara. Mau minta ampun kepada Tuhan? Berdoa dengan saya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebahagiaan itu datang waktu kami mengalami pengampunan. Waktu kami salah berbuat banyak hal yang melanggar kebenaran, melakukan dosa yang menjijikkan dan kami merasa tertuduh. Hanya pengampunan daripada-Mu ya Tuhan yang bisa membersihkan dan memberikan ketenangan hati kami. Untuk itu kami datang kepadamu, mohon pengampunan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara diberkati oleh video ini, bagikan kepada teman-teman saudara. Dan saudara, waktu membagikan video ini kepada teman saudara, saudara sedang berbagi kebaikan dan memberkati banyak orang. Tuhan memberkati. God bless you. Sampai jumpa Making Life Better yang berikutnya.